buat saudara-saudara muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Baik, Bang Rudi. Jadi gini, Bang Rudi entah kemana-mana bahasannya ya. Saya rasa kajian-kajian seperti itu nanti di sesi yang lain, karena membahas tentang Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan modal terjemah, ya cocokologi terhadap ayat per ayat. Karena Al-Quran itu seperti yang saya bahasakan tadi, dia tidak seperti gospel, bahwa dari ayat pertama sampai ayat selanjutnya itu adalah cerita terus. Karena kenapa? Gospel itu disusun oleh orang yang sejatinya sebagai penyelidik kejadian. Kalau Al-Quran itu wahyu, kitab yang yang diwahyukan berdasarkan kejadian, berdasarkan keadaan pada masa itu. Jadi tidak bisa Bang Rudi menyambungkan ayat 154, 153, 156, 157 harus berkesesuaian dengan cerita, kisah, tidak. Karena yang diceritakan di dalam ayat 154 itu bercerita tentang masa lampau, bukan, tidak ada kaitannya dengan penyaliban, gitu loh. Ya, itu satu hal. Jadi bingung nantinya kalau misalnya Bang Rudi berdasarkan terjemahan ingin membahas ini. Kita fokus saja terhadap penyaliban. Al-Quran mengatakan penyaliban terhadap Nabi Isa atau Yesus itu tidak ada. Gospel mengatakan ada. Fokus aja di situ. Kalau penjabaran yang lain-lain selain daripada itu nanti kita bahas. Nah, kembali kepada apa yang menjadi dasar pijakan teman-teman Kristen dalam beriman. Itu senantiasa apapun yang terjadi di perjanjian baru, itu adalah penggenapan dari perjanjian lama, katanya. Karena itulah kemudian penyaliban pun, terkadang teriakan Yesus itu diambil dari Mazmur 22, Eli, Eli, lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah nubuatan tentang penyaliban, katanya. Oke, nah sekarang ketika diceritakan oleh Lukas, Yesus menceritakan tentang dirinya, menceritakan perihal akan terjadi, apa yang akan terjadi terhadap dirinya di dalam Lukas 24 itu, sebagaimana yang tertulis katanya di dalam Mazmur, di dalam Taurat tentang dirinya, seorang Mesias akan dibunuh dan akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Nah, ini titik kebenarannya yang harus dicari. Benarkah ada tertulis? Kalau benar ada tertulis, berarti yang salah itu orang-orang Yahudi. Karena tidak mengimani apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur dan kitab Taurat yang telah menceritakan tentang ajaran Kristen. Bahwa Mesias datang, bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Yahudi yang salah. Karena sudah tertulis di kitab mereka, tapi mereka tidak imani. Nah, pertanyaannya sekarang, senetral mungkin. Apakah memang ada gitu loh? Sesuai dengan cerita Lukas. Apakah memang ada konsep iman Kristen Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh untuk menebus dosa manusia, bangkit pada hari ketiga? Apa itu memang ada? Sesuai dengan pernyataan Lukas yang menobatkan Yesus, di mana Yesuslah yang menceritakan kepada murid-muridnya bahwa ada yang tertulis tentang dia, gitu loh. Kalau ada, itu di mana? Di Mazmur mana? Di Taurat mana tertulis? Yesus akan disalib, mati, bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di Taurat mana tertulis itu? Kalau itu ada, berarti kita tidak perlu membahas Al-Quran. Berarti Al-Quran sudah dinyatakan gagal dia. Karena ternyata dua kitab ini membuktikan adanya penyaliban itu. Al-Quran boleh menjadi diragukan kemudian ketika ternyata ada di dalam Torah, ada di dalam Mazmur, ada di dalam kitab-kitab sebelumnya yang menceritakan tentang sosok Rasul, utusan Tuhan, bernama Yesus, yang akan disalib, bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Itu loh. Sehingga Al-Quran ini sebagai kitab yang paling bungsu tidak perlu dibahas. Berarti dia udah total itu bisa diragukan kebenarannya. Tetapi ketika tidak ada itu tertuang, lalu kemudian antara kronologis yang terjadi, sumber kejadian, tempat kejadian, melahirkan dua keyakinan besar antara mengimani Yesus dan tidak mengimani Yesus, itu sudah menjawab Al-Quran. Bahwa mereka berselisih paham tentang itu. Nah, dikuatkan oleh Kisah Para Rasul 25 ayat 19 itu tadi, Bang. Karena itulah saya katakan, coba Bang Rudi tunjukkan di mana di Torah, di mana di Mazmur tertulis itu.
Jadi jangan lari kemana-mana dulu. Mengenai Al-Quran itu tanggung jawab saya untuk menjelaskan di sesi berikutnya. Tapi mengenai penyaliban dan kebangkitan, inilah yang menjadi pokok materi kita pada malam hari ini. Gugurnya Kristen, itu terbuktinya Yesus itu disalib. Gugurnya Islam ketika, gugurnya Islam ketika Yesus terbukti disalib. Gugurnya Kristen ketika terbukti tidak disalib. Nah, untuk membuktikan itu, kisi-kisinya jelas. Tertulis di dalam Lukas 24. Ada dinyatakan di dalam Mazmur dan Torah. Coba Bang Rudi tunjukkan itu, silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau kamu katakan gugurnya Kristen kalau Yesus tidak disalib, kan demikian. Fakta sejarah mengatakan Yesus disalib. Tidak ada yang menentang hal itu. Maka Al-Quran mengatakan mereka saling bertentangan. Mereka ini siapa? Gak ada yang bertentangan. Kalau dibilang Romawi tak bertentangan, Yahudi tidak bertentangan. Kalau dibilang mengenai mana nubuatan, apakah memang harus dinubuatkan seperti itu? Yesus sudah menceritakan nubuatan itu seperti Yunus. Apakah Yunus bukan perjanjian lama? Perjanjian lama Yunus 3 hari di dalam perut bumi, 3 hari dalam perut ikan. Itu kalau dari dalam Bible. Kalau dikatakan Yesus tidak disalib di dalam Bible, ada. Si Jahanam namanya. Jahanam atau orang terjahat pada masa itu yang terkenal jahatnya. Itulah Yesus Barabas. Memang tidak disalib. Maka kejahatannya diserupakanlah kejahatannya dengan Yesus Kristus. Yesus di Kristus disalib bukan karena dia penjahat, tetapi karena diserupakan kejahatannya dengan Yesus Barabas. Maka dia disalib. Yang tidak tersalib Yesus Barabas. Itu dari pandangan Bible. Sekarang saya tidak melompat-lompat dan tidak mengapa. Oke, saya balikkan dulu. Kita kembali kepada surah yang tadi sebentar ya. An-Nisa 157. Kita balik dulu ke situ. An-Nisa 4 ya, surah 4. Ayat 157. Mungkin nanti satu hari hanya saya yang percaya Al-Quran ini kitab suri paling lengkap, paling sempurna. 154 dulu ya. 154. Di sini tidak ada pemenggalan cerita loh, tidak ada pemenggalan firman. Jadi ini murni berlanjut dan berlanjut. 154. Tunggu ya. Sebentar. 54 ini. Orang-orang 53 dulu lagi. Biar ini sudah lewat 154 lah dulu. Dan kami angkat gunung Sinai. 153 menjelaskan itu tentang Musa. Jadi ini kehidupan di zaman Musa loh. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. 54. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka. Artinya ini kan masih merujuk cerita zaman Nabi Musa. Dan terus, maka kami hukum mereka. Masih mereka yang tadi. Di mana? Dan kami hukum juga. Karena kekafiran mereka. Masih yang tadi. Ya. Yang lain dulu. Dan kami hukum juga. Karena ucapan mereka. Masih yang tadi. Jadi ini Isa yang mana? Isa yang hidup di zaman Musa atau apa saya tidak tahu. Nah. Sekarang, kenapa saya harus balik kepada surat 19? Ini sangat penting. Karena ini untuk membuktikan sebenarnya Maryam ini kapan adanya. Dan sebenarnya Nabi Isa ini lahirnya kapan. Jangan kita nanti salah tafsir. Kita kira Nabi Isa ini adalah Yesus yang disalib, ternyata bukan itu. Maka ayat 16 mengatakan, dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran. Apa yang mau diceritakan? Yaitu ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. Kita kais-kais, kita buka-buka, kita bongkar-bongkar, cari-cari ayat Al-Quran. Yang terdapat mengenai kisah pengungsiannya itu di surah Maryam 22. Jadi inilah ceritanya. Nabi Muhammad menceritakan ini kepada orang. Maka dia Maryam mengandung lalu mengasingkan diri. Terus kemudian rasa sakit. Ini kan ceritanya. Ya, artinya kisah Maryam itu terdapat di dalam Al-Quran. Artinya kisah Nabi Isa itu terdapat juga di dalam Al-Quran.
Tidak mungkin kisah Maryam terdapat di dalam Al-Quran, kisah Isa terdapat di Injil. Nggak mungkin. Nggak mungkin mundur. Mamanya lahir 610, anaknya lahir tahun 1. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Ibunya lahir ceritanya 610, maka anaknya 610 ke atas juga. Nggak mungkin mundur. Maka diceritakanlah dari Al-Quran. Inilah ceritanya semua. Ya, nah, maka Maryam menunjuk kepada anaknya itu. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil ini? Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberikan aku kitab Injil, dan ia menjadikan aku seorang nabi. Jadi di sini jelas, kalau dibilang orang berselisih paham mengenai penyaliban Nabi Isa, ya betul. Itu mereka di dalam An-Nisa 157 itu merujuk kepada orang-orang di zaman Nabi Musa. Bukan orang-orang di Yerusalem tahun 1 abad 1, bukan. Lihat saja urutan cerita firman itu. Tidak ada putus, tapi terus dia menceritakan mereka. Tidak ada diputus. Tetap dikatakan dan orang-orang kafir itu merujuk kepada mereka yang tadi. Memang mereka berselisih, wajar karena mereka hidup jauh sebelum Yesus itu disalib. Ketika Gunung Sinai diangkat, wajar berselisih mereka. Sama berarti yang kaum katakan nubuatan. Ya mereka berselisih nubuatan mungkin iya. Karena mereka hidup di zaman Musa. Tidak hidup di zaman Nabi Muhammad atau di zaman sebelum Nabi Muhammad atau Isa itu sendiri. Jadi kedua surah ini, surah An-Nisa dan surah Maryam menjelaskan dengan baik. Sekarang kita kembali ke Bible. Bible dengan jelas mengatakan, iya ada seorang Yesus yang tidak disalib. Namanya si Jahanam, Yesus Barabas. Apakah dia salib? Tidak, dia tidak disalib. Digantikan. Siapa penggantinya? Yesus Kristus. Diserupakan kejahatannya sehingga dia disalib Yesus Kristus ini. Diserupakan kejahatannya, bukan wajahnya, bukan orangnya. Diserupakan. Nah, kalau di Al-Quran dikatakan juga kebetulan sama, diserupakan. Apakah wajahnya? Apakah kejahatannya? Kita tidak tahu. Kita buka lagi surah 157 itu biar kita lebih jelas. Kita lihat apa yang diserupakan. Saya juga ingin tahu ini ya. Bentar. Ayat An-Nisa 157. Apanya yang diserupakan? Kalau Alkitab jelas dikatakan kejahatannya yang diserupakan. Yesus Kristus disalib bukan karena dia jahat, tetapi kejahatannya diserupakan dengan si Jahanam itu, Yesus Barabas. Nah ini 157. Ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka kemudian tidak boleh menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Apakah ini wajahnya? Apakah ini kejahatannya atau sifatnya? Kalau itu merujuk kepada wajah, Al-Quran tidak berani menjelaskan di mana wajah itu dirubah. Karena Yesus ketika ditangkap, Zulkifli mengatakan Nabi Isa Yesus ya. Karena Nabi Isa itu ditangkap ketika selesai perjamuan malam. Ditangkap di situ. Nah, kapan itu diserupakan? Apakah setelah ditangkap? Atau sebelum ditangkap? Kalau setelah ditangkap, bagaimana berubah? Tidak mungkin, karena itu yang diseret terus ke pengadilan. Kalau sebelum, artinya Yudas salah cium. Siapa? Dihitungnya. Kan murid-murid ada 11, jadinya tambah Yesus 12. Andai kata diserupakan, artinya Yesus sudah pergi. Sudah terangkat kepada Allah SWT, kan dibilang, diangkat. Dan didudukkan di hadiratnya. Hadirat itu langsung di pangkuan Tuhan loh, di hadapan Tuhan. Ya kan? Nah, kapan itu terjadi penukaran itu diserupakan? Setelah ditangkap, apakah disalib malam itu juga? Al-Quran tidak menjelaskan. Ada peristiwa persidangan lagi berikutnya. Ketika di persidangan, apakah ibunya tidak melihat? Alkitab mengatakan di persidangan ibunya mengikuti terus. Sampai ketika mau disalib. Disitulah kemudian murid-murid lari semua. Tetapi ingat, Paulus menyaksikan itu, bukan tidak menyaksikan. Baca saja mulai dari Kisah Para Rasul terus. Paulus adalah mengejar-ngejar orang itu. Kita ada di sana katanya. Ya. Jadi kawan-kawan, Zuma,
Kalau dibilang peristiwa penukaran ini diserupakannya apanya kita nggak tahu. Oke, wajar. Kapan itu terjadi harus bisa kamu jelaskan. Siapa mendalilkan, dia membuktikan. Saya pikir semoga kamu sanggup. Silakan. Baik. Jadi kembali lagi ya Bang Rudi, saya katakan bahwa kita sedang berbicara mengenai penyaliban. Nah, satu hal yang ingin saya katakan kepada Bang Rudi, ketika Abang ini bercerita tentang Anisa, saya tadi sudah katakan bahwa ayat daripada surah Anisa itu menceritakan tentang sesuatu yang tidak berkaitan dengan penyaliban Yesus gitu loh. Di dalam surah An-Nisa ayat 150 berapa tadi diambil terjemahannya 153 sampai 54, 55, 56 itu sama sekali tidak bercerita tentang itu. Jadi ketika orang-orang Yahudi datang menghadap kepada Rasulullah, lalu kemudian mereka berkata, sesungguhnya Musa telah membawa alwah. Apa alwah itu? 10 perjanjian dari Allah. Sekarang coba Tuhan datangkan alwah kepada kami agar kami percaya kepada Tuhan. Makanya ayat ini kemudian turun, diwahyukan. Ketika orang-orang Yahudi itu pada masa itu bertanya kepada Rasulullah. Ayat ini diwahyukan kemudian. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-An'am ayat 91 itu dikatakan wa qaulihim innal qatalnal masiha Isa bin Maryam. Itu Anisa. Yang saya maksud dalam surah Al-An'am. Ya, Al-An'am ayat 150 ayat 91 wa ma qadarullah haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Nah, ini yang ceritakan kemudian ketika mereka orang-orang Yahudi ini bertanya. Makanya diwahyukan ayat ini, ayat 153 sampai 156 ini. Dan ada kaitannya dengan penyaliban gitu loh. Nah, kalaupun Al-Qur'an Bang Rudi ingin supaya Al-Quran itu menceritakan sedetail mungkin. Tadi saya sudah mengatakan Al-Quran ditugaskan hanya untuk meluruskan akidah bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Udah selesai. Maka karena itulah saya mengatakan kalau ternyata kitab terdahulu memang sudah menubuatkan Nabi Isa yang adalah Yesus itu disalibkan berdasarkan kitab-kitab sebelum kitabnya orang Kristen, maka coba Bang Rudi tunjukkan nubuatan itu. Kalau kemudian lari kepada kisah Yunus, di situ juga Anda akan terpatahkan. Kenapa? Karena ketika orang angkatan jahat itu minta tanda-tanda kepada Yesus, Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta tanda, cukuplah tanda Yunus itu sebagai pembuktian. Yunus hidup di dalam perut ikan. Yesus di dalam konsep iman Kristen itu mati, lalu kemudian bangkit. Itu pertama. Kedua, ketika Bang Rudi mengatakan yang diserupakan itu adalah kejahatan daripada Barnabas, ya, Yesus Barabas, itu lari lagi dari konsep Kristen, rumusan-rumusan gereja Anda pijak lagi berarti. Karena Yesus itu mati untuk menebus dosa warisan, bukan menebus daripada kejahatan Yesus Barabas. Itu dua. Ketiga, kalau betul bahwa Yesus Barabas yang adalah penjahat nasionalis ini dibebaskan, setelahnya mana? Yesus Barabas kemana? Sementara dia adalah musuh bebuyutan kekaisaran Romawi. Kemana Yesus Barabas ini pergi? Setelah Yesus mewakili dia. Dia kemana? Sementara dia adalah penjahat. Dia yang dicari-cari oleh orang Romawi. Sementara ketika orang-orang Yahudi mengajukan Yesus, Pilatus, Herodes itu mengatakan orang ini saya tidak menemukan kesalahan terhadap Yesus Kristus. Bahkan istri dari Pilatus pun membisikkan kepada suaminya, jangan kamu hakimi, jangan. Orang ini datang dalam mimpiku, orang ini menyiksaku di dalam mimpi. Dia ini adalah orang benar. Jangan kamu salibkan, jangan kamu apa-apai. Itu perintah istrinya Pilatus kepada Pilatus itu sendiri. Herodes juga tidak menemukan kesalahan itu kepada Yesus. Nah, ini cerita yang perlu kita Bang Rudi luruskan gitu loh. 3 poin ini. Mana ceritanya tentang pernyataan Yesus? Aku akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, sesuai yang tertulis di Torah, di Mazmur. Ada tertulis. Nah, kalau kita meneliti lebih jauh, iblis lebih akurat pernyataannya. Ketika iblis mencobai Yesus, apa kata Yesus? Apa kata iblis? Wahai Yesus, jika kamu betul adalah anak Allah,
maka buang dirimu dari sini ke bawah. Karena ada tertulis. Nah, iblis pun mengatakan itu. Karena ada tertulis bahwa Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya. Ada tertulis, agar kakimu tidak terlantu kepada batu. Ada tertulis, kata iblis. Setelah diselidiki, ada tertulis menurut iblis itu apakah betul ada atau tidak. Ternyata iblis lebih jujur. Betul-betul tertulis. Di mana tertulisnya? Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Di situ jelas tertulis Allah akan mengirim malaikat untuk menatang Yesus di tangannya agar kaki Yesus tidak terlantu kepada batu. Itu nyata. Ada tertulis, iblis tidak bohong. Nah, sekarang Yesus ada tertulis, aku akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana? Oh, di Mazmur, di Zabur, apa di Mazmur, di Torah. Bab berapa? Ayat berapa? Tidak pernah ditemukan itu. Tapi saya berharap malam ini, ya, Bang Rudi itu bisa menemukan ada loh Zulkifli di dalam Mazmur tertulis tentang nubuatan Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ini loh dalilnya. Ada loh di dalam Torah bab sekian, ya, di Kejadian, di Imamat ayat sekian tertulis Yesus akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ini loh ayatnya. Sudah selesai. Berarti apa yang tertuang di Al-Quran boleh Anda ragukan. Tapi selama itu tidak ada, satu, iblis lebih jujur mengatakan ada tertulis daripada Yesus. Silakan, Bang. Oke. Kalau mengenai nubuatan kelahiran dan kematian Yesus itu di Yesaya banyak ya. Cari aja kata kunci Immanuel. Kematiannya di Yesaya 53. Baca aja ayat 1 sampai 53 ayat 1 sampai 12. Kita lanjut dulu ya. Ini. Di sini dijelaskan bagaimana dia mati ya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang penuh kesengsaraan yang bisa menderita kesakitan, masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit dan segala macamnya. Baca saja sih, nanti ada semua. Nah, mengenai hari ketiga itu sudah dijelaskan. Yesus sendiri mengatakan itu di Matius 12 ayat 39 ya. Sebentar ya. Matius 12 ayat 40, 39, 40. Matius ya 12 ya 39 sampai 40. Nah ini katakan, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, sama seperti Zuma menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tambahan tanda Nabi Yunus. Dia sudah mengatakan itu tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ingat, tadi Zuma mengatakan itu akan bertentangan dengan iman Kristen. Tidak bertentangan bahwa ketika Yesus disalib, ditombak, manusia melihat Yesus sudah mati dan dia menyerahkan nyawanya. Maka kita kembali ke Yohanes 10 ayat 17, 18, 16, 17, 18. Aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Begitu Yesus dikubur, dia menerimanya nyawanya kembali, dia hidup. Sama seperti Yunus. Ketika dibuang dari atas kapal, dimakan ikan, orang di atas kapal mengira Yunus sudah mati. Dan itu fakta, kalau orang sudah di perut ikan mati. Demikian Yesus, kalau sudah ditombak, mati dan dikuburkan artinya mati. Tetapi faktanya di dalam kubur Yesus bangun, bangkit. Yesus tidak mati. Demikian Yunus di dalam perut ikan. Apakah dia mati? Tidak, dia malah berdoa. Waktu perjalanan ke Niniwe itu. Ya. Kalau dari sudut orang luar kubur katakan Yesus mati, ya mati. Orang di atas kapal pun mengatakan Yunus mati. Bagaimana mereka tahu Yunus tidak mati? Ketika Yunus sudah dimuntahkan ikan, dia bercerita kepada orang banyak. Ternyata dia tidak mati. Tetapi Yesus sebelum kejadian itu sudah mengatakan, angkatan ini minta bukti sama aku, sama dengan dirimu meminta bukti. Yesus mengatakan 3 hari, pas. Seperti Yunus dalam perut ikan. Jadi sudah terjawab. Artinya Yesus betul disalibkan. Oke? Kemudian, kita kembali kepada Al-Quran itu. Kita harus mengerti urutan bahasa ya. Dan ini saya pikir begitu gampangnya membaca ini. Da'ah, mulai dari 153. Betul. Orang-orang ahli kitab meminta kepada Muhammad agar engkau menurunkan semua kitab dari langit kepada mereka. Artinya nih orang-orang di zaman Nabi Muhammad. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata,
perlihatkanlah kepada kami secara nyata, maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Jadi di sini Allah menceritakan sejarah dulu turunnya hukum Taurat atau kitab Taurat. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Ini ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah melihat mereka nyata, namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Apakah ayat itu putus? Sampai di situ. Kita baca 154. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka. Artinya masih bercerita kepada ayat sebelumnya. Ya kan? Untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka. Masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis. Ini ketika orang Yahudi atau Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah Kanaan Yerusalem itu. Sambil bersujud. Dan kami perintahkan budak kepada mereka, jangan kamu melanggar peraturan mengenai sabat. Masih tetap tentang itu, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Apakah ini selesai ayat ini sampai di sini? Kita lihat ayat berikutnya. Maka kami hukum mereka, masih mengenai ayat tadi. Karena mereka melanggar perjanjian itu. Perjanjian apa? Hari Sabat. Karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah. Dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak. Atau alasan yang benar, dan karena buka kurung alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil mereka yang beriman. Ya, koma artinya belum berakhir. Lanjut ke 1656. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka. Mereka itu siapa? Itu orang-orang yang diceritakan pada zaman Musa itu, yang diangkat gunung Sinai. Diangkat gunung itu, ada peristiwa mungkin di dunia ini, gunung Sinai berpindah dari Yerusalem menjadi ke tanah Arab. Bisa jadi ya, kita nggak tahu. Terhadap Isa. Dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Ya, baru masuk ke 57. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka masih tetap bersambung ayat ini. Oke? Dan kita lihat ayat 156 dikatakan di sini karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Apa tuduhan itu? Nah, kita cari di surah Maryam. Tuduhan itu jelas mulai ayat 22 ini. Tuduhan itu apa? 22. Sebentar ya. Mari aku punya. Ini ayat 22. Belum, tunggu dia kembali. Bentar ya, ini dia kembali kepada kaumnya. Ini. Dan kemudian dia Maryam, itu ayat 27. Kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguhnya engkau telah membuat sesuatu yang sangat mungkar. Inilah yang dimaksudkan di surah An-Nisa 156. Nah, kemudian saya bukan mengkaitkan dengan ayat, tetapi itu logika berpikir secara urutan. Ya, ayat 16 diceritakan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab suci Al-Quran. Jadi faktanya bahwa di dalam kitab suci Al-Quran itu ada kisah Maryam. Di dalam Injil tidak terdapat satupun kisah Maryam. Apa buktinya? Nah, ini dikuatkan ayat 30. Ya kan? 30. Bentar ya, 30. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dari sini jelas, tidak ada cerita di Injil Nabi Isa itu mengenai kisah Maryam. Jadi, jelaslah bahwa betul penyalipan Nabi Isa dipertentangkan orang-orang di tanah Arab. Karena kehidupan Maryam itu 610 sampai 633 diceritakan dari Al-Quran. Al-Quran ada kan 610. Paham maksud saya ya? Diceritakanlah itu. Tidak ada kisah Maryam terdapat di Injil. Carikan saya satu ayat di dalam Al-Quran. Tidak ada itu. Kisah Maryam itu hanya terdapat di dalam Al-Quran. Maka kisah Maryam terdapat di dalam Al-Quran. Maka anaknya Maryam adalah Nabi Isa. Tidak mungkin kisah Maryam di dalam Al-Quran, kisah Nabi Isa di dalam Injil. Mundur, tidak mungkin. Nah, dia harus berbarengan ini. Karena ada diceritakan malaikat datang. Ya, kita baca lagi sedikit lagi ya, sedikit lagi nih. Surah Maryam itu kita baca ayat 22 sebentar ya.
Ini ayat 21. 25 ini. Ayat 19. Dan dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi benar, kisah Maryam tidak akan mungkin terdapat di dalam Injil. Karena Injil belum datang. Ketika Jibril bertemu dengan Maryam, Injil belum turun. Lanjut. Baru Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal aku tidak punya padahal tidak pernah ada orang laki-laki untuk menyentuhku dan aku bukan seorang penzina. Betul. Al-Quran itu betul. Nanti saya saja yang percaya lagi Al-Quran itu kitab suci paling betul. Benar, Al-Quran itu mengatakan bahwa Maryam itu adanya terdapat kisahnya hanya di dalam Al-Quran. Di dalam Injil nggak ada. Paham ya? Karena Injil belum diturunkan. Kapan Injil diturunkan? Nah ini, masuk ayat 30. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Jadi Injil itu ada setelah Nabi Isa lahir. Sekarang mana yang mau kita ikuti? Perkataan Tuhan di dalam Al-Quran atau perkataan manusia seperti Zuma yang mengatakan ada di dalam Injil? Nggak ada. Al-Quran mengatakan tidak ada kisah Maryam dalam Injil. Nggak ada. Karena Isa belum lahir. Begitu Isa lahir, Injil itu baru ada. Maka saya bilang kalau merujuk kepada urutan peristiwa ini, maka An-Nisa 154, 157 bisa dibenarkan. Memang bukan Isa yang disalibkan. Mereka mencari yang cinta siapa-siapa. Jadi Injil itu kawan ada setelah Al-Quran. Silakan. Baik. Oh ya, Bang Rudi. Jadi apa saya bilang ya? Ini kita berbicara mengenai penyaliban, kebangkitan ya. Bang Rudi kemana-mana. Kalau Al-Quran, seperti yang saya terangkan tadi, asbabul nuzulnya menceritakan tentang bagaimana orang Yahudi soal jawab tentang Rasulullah. Nah, kalau di Al-Quran ada cerita tentang Maryam, ada cerita tentang Nabi Isa, itu wajar. Karena dia datang belakangan. Sederhananya gini, Allah punya saham. Allah kemudian Tuhan mengirim kemudian sosok orang yang bisa membangun sebuah perusahaan. Perusahaan itu dibangun kemudian dengan modal dan lain sebagainya. Maka yang proses pertama itu adalah pembelian lahan dulu, legalitas tanah yang dibeli, kemudian rencana-rencana berikutnya, dan itu dipimpin oleh satu oknum, direktur utama. Direktur utamanya hanya punya tugas selama 5 tahun. Apakah tuntas daripada pekerjaan itu selama 5 tahun? Tidak. Masanya sudah selesai, muncul lagi di root yang kedua. Di root yang kedua, apakah masih beli lahan? Tidak. Melanjutkan proses itu tadi. Di root yang kedua, apakah selesai tuntas pekerjaannya sementara masa kerjanya cuma 5 tahun? Tentu tidak. Maka direkrut lagi pembawa misi yang selanjutnya. Menuntaskan misi yang seharusnya. Seperti itulah proses kenabian itu. Allah mengutus para rasul, membawa misi kenabian, membawa misi kerasulan, mengajarkan keselamatan, memperlihatkan jalan menuju kepada Allah. Makanya Yesus ketika kepada Bani Israel dikatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Itu pernyataan Yesus pada orang yang sesamanya, kecuali mereka melalui aku. Itu maksudnya, Bang. Jadi ketika Al-Quran datang kemudian menjelaskan, menerangkan, yang mengkritisi, itu wajar. Yang salah kalau gospel mengkritisi Al-Quran. Yang salah kalau abang ini yang mengkritisi Quran. Salah itu. Karena panduan Anda adalah kitab orang yang hidup lebih dulu daripada kitab yang datang belakangan. Apalagi kan modal Bang Rudi hanya terjemahan saja. Sementara mengkaji Quran itu ya itu tadi. Sengaja saya meng-up cara saya belajar Quran di channel saya, supaya orang-orang itu tahu ternyata belajar Quran itu tidak sesederhana itu. Oke, itu kita tinggalkan. Nah sekarang, ketika Bang Rudi menceritakan tentang ada di Yesaya, ada di
Ulangan, ada di ini, ada di Mazmur dan seterusnya. Mana bukti itu? Itu harus akurat. Seakurat pemberitaan iblis ketika mencobai Yesus. Coba. Di dalam kitab Anda, Matius 4 ayat 6. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Kalau ada tertulis, harus tertulis. Mengenai engkau, bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada tertulis. Nah, setelah diselidiki, ternyata di Mazmur ayat 12 memang ada seperti itu. Di ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadanya, diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis di sini tidak berbohong. Iblis mengatakan sesuatu yang benar. Betul-betul ada tertulis di Mazmur, kitab yang 1900 tahun kurang lebih lah jaraknya. Iblis katakan ada tertulis di kitab yang sudah ribuan tahun sebelum kamu, Yesus. Iblis katakan itu. Dan ternyata orang belakangan yang pintar mencari titik daripada kebenaran, itu ditemukan dalil ini. Ketika dalam Matius 4 dikatakan ada tertulis, ternyata betul di Mazmur 91 ada tertulis. Nah, bandingkan dengan penyaliban. Yesus mengatakan ada tertulis di Mazmur, ada tertulis di Torah, bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana? Bang Rudi tidak bisa menunjukkan. Berarti iblis lebih akurat pemberitaannya daripada Yesus. Nah, lalu kemudian Anda menutupi kelemahan itu dengan mengotak-atik terjemahan Al-Quran. Saya katakan, ini tidak nyambung. Karena yang kita bicarakan adalah penyaliban dan kebangkitan. Al-Quran, finish dia. Dia katakan tidak disalib, tapi diselamatkan. Selesai. Ada pencerita tentang Maryam, tentang ini, tentang itu adalah penjabaran tentang konsep yang Tuhan telah firmankan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang tadi saya ceritakan secara analogi sederhana. Allah pemilik saham mengirim dirut, habis itu mengirim lagi dirut untuk kemudian mengajarkan. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, penghibur lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Berarti direktur utama inilah yang mengcairkan semua, yang mencairkan semua, yang menyampaikan semua aturan main daripada pemilik saham. Gitu loh Bang Rudi. Jadi saya sarankan kita jangan buang waktu. Kita bahas tentang ini karena ini adalah menentukan iman kita. Benarkah Yesus itu disalib atau benarkah Yesus itu tidak disalib? Itu adalah penentu benar tidaknya Islam atau Kristen berdasarkan materi ini. Kalau kaitannya dengan kajian ayat-ayat suci Al-Quran, tunggu, kita akan kaji. Jangan materi Yesus, materi yang lain. Supaya kita lebih jelas, detail, bagaimana kemudian disiplin ilmu yang menceritakan tentang Al-Quran itu seperti apa. Supaya bisa sampai kepada ilmunya. Bukan hanya, oh di sini dikatakan Maryam 22 ayat 19, Marani. Oh enggak seperti itu, orang belajar Quran itu enggak seperti itu. Karena itulah kemudian dengan hormat saya minta, sebagaimana iblis mengatakan ada tertulis, Yesus juga mengatakan ada tertulis. Tolong, saya minta melalui tangan Bang Rudi, tunjukkan dalil itu di mana tertulis.